Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herman Aramiko, NIM 200211130. Di sini akan saya menjelaskan kinematika gerak-gerak lurus dan parabola. Yang pertama saya akan jelaskan kerangka acuan. Kerangka acuan adalah suatu perspektif dari mana suatu sistem dilihat dari diamati dalam ronde fisika. Satu, kerja rangka keacuan member iklan suatu pusat koordinat relatif terhadap seseorang. Pengamat dapat mengukur gerak dan posisi semua titik yang terdapat dalam sistem termaksud orientasi objek dalamnya. Selanjutnya, jarak. Jarak adalah angka yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda berupa posisi melalui suatu lintasan tertentu. Dalam fisika atau dalam pengertian sehari-hari, jarak mampu berupa estimasikan jarak fisika dari dua buah posisi berdasarkan kriteria kerja tertentu. Misal jarak tempuh selang Jakarta-Bandung. Perpindahan rata-rata. Dalam fisika, perpindahan menunjukkan perubahan posisi benda. Lebih lengkapnya, perpindahan adalah perubahan pendudukan suatu benda yang diukur dari titik awal ke titik akhir yang dicapai oleh benda tersebut dengan memperhatikan arahnya. Nah, karena arah diperhatikan, berapa perpindahan yang termaksudkan dalam besaran vektor. Kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata merupakan jarak perjalanan rata-rata yang ditempuh setiap suatu waktu dengan suatu umum atau kilometer per jam. Kecepatan sesaat. Apa itu kecepatan sesaat? Kecepatan sesaat adalah besaran yang menggambarkan kecepatan suatu benda beserta arahnya di antara dua titik. Ini adalah kecepatan antara dua titik pada waktu tertentu. Ini memiliki batas bawah waktu antara dua liter atau waktu yang berlalu selama perpindahan mendekati nol. Laju rata-rata. Bagilah total jarak yang ditempuh dengan total waktu tempuh. Perhitungan ini akan menghasilkan kelanjutan rata-rata. Jadi jika berkendara sejauh 50 km dalam 3 jam, 60 km dalam 2 jam, dan 70 km dalam 1 jam, kelajuan rata-rata sekitar 57 km per jam. Percepatan. Dalam fisika, percepatan atau akselerasi adalah suatu perubahan kecepatan dalam suatu waktu tertentu. Akselerasi tersebut objek disebabkan karena gaya yang bekerja pada objek tersebut seperti yang dijelaskan dalam hukum kedua Newton. Suatu si untuk akselerasi adalah meter per sekon kuadrat. Hubungan umum antara posisi, kecepatan, dan percepatan. Posisi berhubungan dengan kecepatan dan percepatan dari posisi menuju kecepatan mengalami diferensiasi turunan. Begitulah juga dasar kecepatan menunjukkan percepatan juga mengalami diferensiasi. Biasanya diferensiasi diambangkan dengan huruf dikecil. Juga sebaliknya, dari percepatan menuju kecepatan harus diintegralkan terlebih dahulu. Begitu pula dari kecepatan menuju posisi saat mengalami diferensiasi, pangkat akan turun, sedangkan saat diintegralkan, pangkat akan bertambah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.